Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid, mahasiswa Universitas Bina Niaga Indonesia, Fakultas Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode prototyping dan metode waterfall. Di sini saya sudah membuat presentasinya. Dan yang pertama saya akan menerangkan penerapan metode prototyping dalam perancangan aplikasi si pinjam berbasis website pada kredit union keanagaan. Dan ini slide berikutnya pendahuluan perkembangan teknologi yang semakin tinggi kita untuk mengikuti perkembangan teknologi serta menggunakan teknologi. Namun ada sebagian orang yang enggan mengikuti perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi IT. Maka mereka tidak akan mengerti kegunaan serta manfaat dari teknologi. Lanjut, metodologi penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai satu pedoman dalam menentukan langkah, gambaran, prosedur, waktu, dan tempat pengambilan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berupaya untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada. Metode ini biasa disebut dengan metode non-eksperimen. Berikutnya, metode pengembangan perangkat. Bentuk dari prototipe pada gambar merupakan versi awal dari tahapan sebuah sistem software yang digunakan dalam mempresentasikan gambaran dari ide. Eksperimen dari sebuah rancangan, mencari sebanyak mungkin masalah yang ada serta penyelesaian terhadap masalah tersebut. Sistem dengan model prototipe mengizinkan pengguna agar mengetahui seperti apa tahapan sistem dibuat sehingga sistem mampu beroperasi dengan baik. Metode prototyping digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan presentasi dari pemodelan aplikasi yang akan dibuat. Rancangan aplikasi awal mulanya berbentuk mockup, selanjutnya akan dievaluasi oleh pengguna. Setelah mockup dievaluasi, pengguna tahap selanjutnya mockup menjadi bahan rujukan bagi pengembang software untuk merancang aplikasi. Dan berikut di samping adalah gambar metode menggunakan prototype. Selanjutnya, desain LRS atau Logical Record Structure. Rancangan Logical Record Structure ditunjukkan pada gambar. Logical Record Structure atau LRS adalah visualisasi atau gambaran pola dari rekam data pada tabel yang terbentuk dari hasil pemodelan hubungan antar entitas beserta atributnya. Berikut gambar tabel antar entitas dan atributnya, di mana di situ ada tabel pelayanan, pegawai, anggota, simpanan, detail simpanan, pinjaman, jenis pinjaman, angsuran. Berikutnya use case diagram. Use case diagram dapat dilihat pada gambar berikut. Use case diagram berfungsi untuk menjelaskan dalam bentuk gambar mengenai siapa saja aktor yang terlibat di sistem. Fungsi apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem, dan mendeskripsikan interaksi pengguna dengan informasi. Berikut gambar use case diagramnya, di mana admin tempat pelayanan mengkoordinir semua dan bendahara dapat melihat atau mengolah data. Lanjut, metode prototyping. Metode prototyping ialah sebuah metode yang mengharuskan pengembang perangkat lunak membuat sebuah mockup berupa model aplikasi sangat cocok pada kondisi di mana pengguna tidak bisa menyajikan informasi secara jelas mengenai kebutuhan yang sesuai dengan keinginannya. Hasil dari prototyping berupa mockup yang akan menjadi rujukan model desain yang akan digunakan saat melatih, presentasi, penilaian sebuah desain, promosi, atau keperluan lain. Dan kelebihan dari metode prototyping ini mampu menghemat waktu dalam proses pengembangan produk. Di sisi lain, kebutuhan yang ditentukan akan lebih mudah terwujud. Dan untuk kekurangannya,
adanya proses perancangan dan analisis produk yang kadang kurang memuaskan. Dan ini kredit union merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki basis usaha simpan pinjam uang. Jadi saya menganalisa aplikasi ini berdasarkan jurnal yang telah rilis bernama Si Pinjam, dan kredit union merupakan sebuah lembaga keuangannya. Dan analisa kebutuhan fungsional dalam rancangan aplikasi Si Pinjam terdiri dari dua akses, yaitu admin setiap tempat pelayanan dan bendahara. Dan analisa kebutuhan non-fungsional, kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan di luar kebutuhan, yaitu meliputi kebutuhan akan spesifikasi hardware dan kebutuhan software yang sangat mempengaruhi beroperasinya website dengan jaringan lokal. Dan ini tampilan sistem untuk admin tempat pelayanan, di mana di halaman menunya itu terdapat pelayanan, terdapat pinjaman, dan setor simpanan. Lanjut, ini adalah tampilan sistem untuk bendahara. Kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil penelitian mengenai rancangan aplikasi Si Pinjam yang telah dirancang, peneliti mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan sehingga dapat membantu meningkatkan performa CU. Dan daftar pustaka ini, terima kasih, dan itu adalah metode pengembangan perangkat lunak prototyping. Ya, saya di sini akan melanjutkan penjelasan pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall. Sebelumnya saya sudah menjelaskan dengan menggunakan metode prototyping, dan sekarang saya akan menjelaskan penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal. Jurnal Informatika Jurnal Pengembangan IT Vol 2 nomor 1 Januari 2017. Pendahuluan Kabupaten Tegal memiliki berbagai industri yang tersebar di 18 kecamatan. Industri-industri tersebut yang dapat menopang laju perekonomian pada Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyampaikan informasi industri sebenarnya telah menggunakan website yang terdapat pada link tersebut, namun informasi pada website tersebut masih sangat terbatas dan belum bisa mencakup sesuai dengan hasil sensus. Sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang dapat merekam, menyimpan, menulis, menganalisis, dan menampilkan data geografis. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan pengembangan metode waterfall. Metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Metode waterfall memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Dan ini adalah gambar dari metode waterfall, di mana ada recruitment, system and software design, implementation and unit testing, integration dan sistem testing, dan balik lagi ke atas. Kelebihan waterfall. Kelebihan waterfall itu ada beberapa: sistem rangkaian jelas, gambaran akhir yang jelas, baik dalam dokumentasi. Dan kekurangan dari metode ini tidak fleksibel, memakan waktu yang lama, potensi kenaikan biaya yang besar. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Activity diagram. Activity diagram adalah memodelkan alur kerja atau flow sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Dan ini adalah desain halaman utama, di mana di situ terdapat gambaran selamat datang di kota Selawi. Dan berikutnya desain halaman admin atau websitenya. Dan lanjut desain halaman petugas sensus atau mobile. Dan itu adalah pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, silakan masukkan saran dan kritik sarannya. Bila terlalu daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.